Ya, Shalom, selamat pagi, sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan oleh karena perkenanannya pagi hari ini, musafir berdoa dan berpuasa kembali menyapa kita. Sahabat doa penginjilan musafir, di hari ini, di edisi Sabtu 14 September 2024. Bersyukur dalam perkenanan Tuhan, kita boleh menikmati istirahat yang diberkati dan pagi hari ini kita adalah orang-orang yang sungguh berharga di hadapan Tuhan karena kita boleh memberi diri dan menyediakan waktu terbaik pagi hari ini untuk berada dalam persekutuan musafir, berdoa, dan berpuasa. Selamat datang kepada kita semua, sahabat doa penginjilan musafir, dan diberkatilah setiap kita yang datang dalam nama Tuhan, dan selamat kita menikmati persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengawali persekutuan musafir berdoa dan berpuasa di pagi hari ini. Kita akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam sukacita bersama di ibadah musafir berdoa dan berpuasa edisi September ini, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersama kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah musafir berdoa dan berpuasa
edisi Sabtu 14 September 2024. Gemi Musafir Kleat bertahbislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat doa, penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan. Mari dalam kesempatan pagi hari ini, kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena apapun dan bagaimanapun keadaan kita, banyak kali membuat kita jatuh dalam dosa dan melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini dalam kerendahan hati, mari kembali kita mengakui terdosa di hadapan Tuhan, membawa setiap kesalahan, setiap kelalaian, setiap pelanggaran kita, agar kita boleh dilayakkan kembali oleh Tuhan. Dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati
kasih tiada pamrih. Sahabat doa yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia dengan ketidaksetiaan kita. Dan pagi hari ini, bersyukur dalam kemurahan Tuhan, saya dan saudara boleh kembali lagi dilayakkan oleh Tuhan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, seperti firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara yang kekasih, pagi hari ini bejana hati kita akan diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan, yang akan dibawakan oleh yang terkasih hamba Tuhan Pendeta Jane Pandong STH. Mempersiapkan bejana hati kita kidungkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Sahabat doa yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan ini. Sebelumnya mari kita berdoa.
Dikuduskan dan dimuliakanlah namamu, ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, sumber kehidupan dan berkat, yang boleh berkenan atas kami menikmati hari yang baru, yang dengan kasih Bapa anugerahkan bagi kami. Hari ini Sabtu 14 September 2024, menjadi saat mana secara bersama semua kami selaku sahabat-sahabat doa, Gemim Musafir Claire, dalam ibadah bersama, Musafir berdoa dan berpuasa, edisi September 2024. Kami rindu dalam kesempatan ini Tuhan berfirman, kami mendengar. Sebab dari tuntunan firman-Lah memberi petunjuk bagi kami untuk berdoa dan berpuasa di hari ini. Kami percaya oleh tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, kami diperlengkapi dengan segala kekayaan kasih karunia Allah untuk boleh memberkati kami semua yang datang di dalam nama Tuhan. Sehingga firman-Mu benar-benar menuntun setiap langkah, mengubah setiap komitmen, sehingga kami melangkah dengan iman dalam pengharapan bahwa bersama Tuhan kami bisa menjalani hidup dengan segala kenyataan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sahabat doa yang dikasihi diberkati Tuhan. Saya menuntun bersama dalam persekutuan di pagi hari ini. Bacaan kita hari ini terakhir, kita warga Gemi merenungkan bagian dari Kejadian pasal 22, walaupun memang membaca pagi ini tidak keseluruhan ayat. Ada beberapa ayat yang saya jadikan acuan bagi kita pagi ini dari Kejadian pasal 22. Secara khusus ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-14. Kejadian pasal 22, ayatnya yang ke-8 dan ayat 14. Maka kepada kita firman Tuhan demikian. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sahabat doa yang dikasihi diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan bagi kita, menikmati lembar hari yang ke-14 di bulan September 2024. Penyelenggaraan ibadah musafir berdoa dan puasa yang sebenarnya untuk awal bulan kita laksanakan, tetapi karena di minggu pertama adalah pelaksanaan pembukaan kegiatan Hari Raya Gereja Gemi Musafir, ibadah pembukaan oleh panitia HRG 3, dan karena itu pada hari ini pelaksanaan musafir berdoa dan berpuasa. Saya mengambil tema khotbah pagi ini menuntun kita dalam mengawali doa puasa kita hari ini. Jehovah Jireh. Sebagaimana tema Gemim sepanjang minggu ini, dan hari ini terakhir kita merenungkan bagian dari Kejadian pasal 22. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang ada banyak nama-nama Allah atau penyebutan tentang Allah dalam kesaksian Perjanjian Lama dalam Alkitab. Dan nama-nama itu sebenarnya bukan hanya nama yang disebutkan ataupun diberikan orang. Pengakuan tentang siapa Allah. Tetapi penggambaran tentang Allah sendiri. Nama-nama yang muncul adalah merupakan aspek sifat-sifat Allah itu sendiri. Sebagaimana juga yang kita temukan dalam kesaksian Perjanjian Lama, penyebutan tentang Allah, Allah Elohim. Menggambarkan Allah seluruh bumi. Ada juga penyebutan Allah El Shaddai, menggambarkan tentang Allah yang Maha Kuasa. Dan kita akan menemukan istilah lain yang muncul dari Perjanjian Lama. Seperti Jehovah Nisi, menggambarkan Tuhan Allah adalah panji-panji. Yehovah Shalom, Tuhan itu sumber damai sejahtera.
Bahkan ada istilah Yehova Rafa, Tuhan menyembuhkan. Bahkan juga istilah yang dijadikan perenungan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan Allah menyediakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Pengakuan ini lahir dari sebuah pengalaman iman yang dialami oleh Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman. Dan pengakuan tentang siapa Abraham ini tidak lahir begitu saja orang mengenal dia sebagai bapa orang beriman. Tapi melewati sebuah proses kehidupan yang Tuhan tuntun dalam hidup Abraham. Sehingga kalau kita baca bagian pasal 22 ini, penyebutan Jehovah Jireh lahir sesudah Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan spiritual Abraham sebenarnya tidak dimulai nanti ketika Allah menyuruh dia untuk mempersembahkan yang paling berharga dalam diri Abraham. Perjalanan spiritual Abraham telah dimulai saat ketika dia menjawab panggilan Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan untuk meninggalkan negerinya bersama sanak saudaranya untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu dia harus kemana. Saudaraku, inilah bukti dari iman. Siapa yang rela meninggalkan zona nyaman ke tempat yang tidak pasti seperti Abraham. Tapi dia melangkah dengan iman karena percayanya kepada Tuhan. Dan karena itu puncaknya adalah ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk melakukan sebuah perintah yang barangkali tidak mudah bagi seorang Abraham. Untuk menyerahkan anak yang sudah cukup lama dia nantikan kehadiran. Di umur yang tidak muda lagi. Tetapi Tuhan menyuruh dia untuk melakukan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Abraham melangkah dengan iman. Dia melangkah dengan iman tanpa pertimbangan ataupun berpikir hal lain untuk kiranya Tuhan minta yang lain dalam hidup seorang Abraham. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang mengatur jalan hidupnya dan Tuhan yang pasti akan memberkati. Sehingga dalam kisah Abraham di Kejadian pasal 22 ini kita melihat bahwa Tuhan menilik iman dan ketaatan seorang Abraham. Dia bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dari kisah ini boleh diuraikan seperti sebuah pengalaman iman, ujian iman, tapi di balik itu ada ketaatan dan pada akhirnya ada kemenangan. Abraham sudah berada pada level ujian iman yang luar biasa, saudara. Yang barangkali kita tidak bisa melakukan itu. Walaupun dia manusia biasa seperti saya dan saudara. Tapi mengapa Abraham mampu melakukan itu? Karena ketaatan, kesetiaan. Dan dia percaya pada rencana Tuhan yang indah bagi hidupnya. Atas iman yang demikian, maka kisah menjelaskan dari pasal ini bahwa Tuhan menilik iman Abraham. Dan karena itu, dia tidak jadi mempersembahkan Ishak. Dan Allah menyediakan sesuatu yang mustahil. Ekor anak domba yang tersangkut pada semak belukar yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pengganti korban, menggantikan Ishak. Saudaraku yang kekasih dan mengasihi Tuhan. Dari kisah Abraham ini, maka kepada kita ada banyak pengalaman iman yang bisa kita jadikan pelajaran berharga. Iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang sejati, iman yang murni, dan iman yang sungguh-sungguh berharga. Tidak hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup di dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah berada pada level iman seperti Abraham, luar biasa. Walaupun memang harus diakui kedagingan, kemanusiaan kita. Tapi sama seperti Abraham, Allah menyediakan. Mengapa tidak dengan kita? Kalau pengakuan percaya tentang Tuhan itu, yang mungkin lahir dari pengalaman iman yang berbeda. Mungkin kita bisa berkata
Tuhan itu bagi kita adalah sumber kekuatan. Saat mana kita tiada daya, tiada kemampuan untuk menghadapi hidup dengan segala kenyataan. Kita akan menyebutkan bahwa Tuhan itu, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, seperti Daud berucap. Atau Allah itu sumber jalan keluar. Saat mana kita membutuhkan, Allah itu hadir dalam kenyataan di balik kesukaran dan pergumulan hidup. Allah sumber keajaiban. Allah itu sumber berkat. Dari tiada menjadi ada sesuatu Tuhan adakan indah dalam hidup kita. Maka kita pun punya pengakuan iman yang lahir dari pengalaman iman yang berbeda. Seperti Abraham. Allah Jehovah Jireh yang menyediakan. Karena itu saudara, Abraham bayar harga. Tidak mudah sampai pada titik dia mampu bertahan dengan iman sejati seperti ini. Karena ketaatannya. Karena itu dia dikenal sebagai bapa segala orang beriman. Dari pengalaman imannya, kesaksian Alkitab selanjutnya mencatat. Dari keturunan Abraham, keturunan yang diberkati. Seperti bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Bukankah kita juga adalah keturunan yang diberkati untuk menjadi berkat? Bercermin dari pengalaman hidup Abraham. Kita miliki iman yang aktif, iman yang bukan pasif, iman yang situasional, iman yang asal beriman. Tidak demikian. Tapi iman yang teruji di balik tantangan, iman yang teruji di balik proses Tuhan. Abraham bayar harga untuk itu. Bagaimana dengan kita? Setiap kita pasti punya jalan hidup dan cerita hidup yang berbeda. Untuk semua proses Tuhan di hidup masing-masing kita beda. Pembentukan Tuhan atas kita tentu berbeda. Tapi yang pasti bahwa orang yakini dengan iman, kuasa pertolongan dan berkat Tuhan. Seperti Abraham meyakini kehadiran Tuhan. Nah, karena itu dalam persekutuan pagi ini ketika kita hendak memulai sebagai sahabat-sahabat doa musafir untuk berdoa dan berpuasa. Ada komitmen iman. Kita terpanggil dari level iman seperti Abraham untuk bayar harga ketaatan kesetiaan kita. Maukah dan mampukah kita untuk melakukan itu? Pembuktian iman, tindakan iman itu melalui berdoa dan berpuasa. Walaupun terkadang roh penurut daging lemah, tinggal orangnya tidak mampu, tapi Tuhan yang akan memampukan. Asal ada tekad dan komitmen memulai. Sehingga orang bisa ukur kualitas iman kita dengan doa dan berpuasa. Punya panggilan untuk berdoa, berpuasa untuk hal-hal yang perlu kita doakan dan gumuli hari ini dalam musafir berdoa dan berpuasa. Maka kita akan semakin diuji Tuhan, di tempat Tuhan, berproses dalam Tuhan, dan kita akan mencapai tingkat kedewasaan iman yang semakin hari disempurnakan oleh Tuhan. Beriman kepada Tuhan bukan soal kata-kata atau pengakuan percaya saja, tapi harus dibuktikan lewat tindakan iman. Bersama Tuhan kita melangkah dengan iman. Abraham memiliki hal itu. Dia melangkah dengan iman dalam pengalaman dengan Tuhan. Dan karena itu, sebelum melangkah dengan iman untuk hari-hari hidup yang Tuhan akan adakan bagi kita, maka miliki hati yang percaya kepadanya untuk biar Tuhan yang memproses hidup kita. Dan dalam persekutuan doa puasa pagi ini, mari kita bawa hidup kita untuk benar-benar mau dituntun Tuhan. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 1 bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, yang tidak kita lihat. Artinya bahwa melangkah dalam percaya untuk sesuatu hal yang kita harapkan dan rindukan. Hingga Tuhan pasti akan turun tangan, campur tangan, memberkati kita. Dia Allah Jehovah Jireh yang berkasih karunia bagi Abraham. Maka Allah yang sama, dengan kuasa yang sama, dengan cara kerja yang berbeda, itu juga akan turut menjadi bagian dalam kehidupan kita. Marilah lewat pengalaman Abraham menghantar kita dalam doa puasa ini.
supaya benar-benar kita diperlengkapi dengan kekayaan kasih karunia. Semakin orang punya pengalaman rohani dengan Tuhan yang menguji kehidupan beriman kita, maka kita akan semakin level iman, semakin berada pada tingkat kedewasaan yang dibentuk oleh Tuhan untuk menjalani hidup dengan ujian-ujian iman yang mungkin semakin tinggi di hidup, tapi semakin kita lebih dekat dan melekat, percaya pada Tuhan, maka semua pasti akan mampu kita lewati. Tuhan menolong kita untuk ada dalam proses ini, hari ini, lewat doa puasa. Dan biarlah kebenaran firman ini akan memperlengkapi kita untuk melangkah dalam pengharapan bersama di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan, disampaikan terima kasih untuk pelayanan firman dari Ibu Pendeta Jane. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Pendeta Jane, dan kebenaran firman Tuhan kembali menguatkan setiap kita, saya dan saudara, untuk tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Ketika kita dimampukan, ketika kita akan melalui segala ujian dalam hidup ini, percayalah dengan iman yang teguh, Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Terpujilah firman Tuhan, dan sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur, percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk setiap kita dan dalam segala keadaan kita. Marilah kita ingat bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, siap mendengar setiap seruan dan harapan-harapan kita. Yeremia 29 ayat 12 berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai badan gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sahabat doa penginjilan musafir, saat ini mari kita akan berdoa secara bersama-sama untuk beberapa pokok-pokok doa
Yang pertama pokok doa yang pertama akan didoakan oleh Ibu Evelyn Moniu dengan pokok-pokok doa mendoakan badan pekerja majelis jemaat kita, para pendeta, para penatua, diaken, dan semua perangkat pelayanan tingkat jemaat maupun yang ada di kolom 1 sampai kolom 29. Akan mendoakan juga seluruh Komisi BIPRA, Komisi Kerja, termasuk dengan UPK BIPRA, kolom 1 sampai 29. Mendoakan juga semua program pelayanan yang sementara dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan hingga di akhir tahun 2024 ini, termasuk seluruh kegiatan yang disiapkan oleh Panitia Hari Raya Gereja event ketiga. Silakan kami berikan kesempatan kepada Ibu Evelyn Moniu untuk memimpin kita semua untuk pokok-pokok doa tersebut. Maaf, speakernya Ibu Evelyn. Speaker. Maaf, Ibu Evelyn. Belum aktif speakernya? Ya, Mari silakan. berdoa. Bapa kami di dalam sorga, setelah kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Dan saatnya kami membawa doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk perangkat-perangkat pelayanan di Jemaat Musafir Klea. Engkau memberkati BPMJ, Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir, para pendeta, para majelis, penatua, diaken, kolom 1 sampai dengan kolom 29. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk BIPRA tingkat jemaat, tingkat kolom, kiranya Tuhan akan memberkati. Kami mohon belas kasih Tuhan, pelayanan ini menyatu di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk tim-tim kerja, para panitia Hari Raya Gereja, dan juga tim-tim kerja yang lain Tuhan, yang sudah menjalankan tugas dan pelayanan sesuai program masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menjaga, memelihara, sehingga dalam pelayanan benar-benar Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa, kalau ada tim kerja yang belum menjalankan tugas dan pelayanan mereka selama periode berjalan ini, kami mohon belas kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk menjalankan tim kerja yang belum terlaksana sampai saat ini. Biarlah kemampuan daripada Tuhan Engkau berikan bagi mereka Tuhan, sehingga benar-benar pelayanan di jemaat kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk para pegawai gereja, kostor, security. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka menjalankan tugas pelayanan yang diserahkan kepada mereka, karena semua itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bersama dalam kesatuan, keesaan bagi para pelayan, bagi para pekerja, bersama seluruh anggota jemaat Musafir Klea. Kiranya kami semua Tuhan dipersatukan berdasarkan hati yang penuh kerendahan di hadapan Tuhan, dengan hati yang lembut menjalankan pelayanan ini, baik sebagai hamba-hamba pelayan, baik sebagai seluruh anggota jemaat Musafir Klea, agar tercipta satu kehidupan keesaan di dalam perjalanan pelayanan kami Tuhan, agar benar-benar jemaat kami Musafir Klea ini boleh menjalankan kehidupan yang takut akan Tuhan, dan semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh dipersatukan dengan satu kasih daripada Tuhan Yesus, dijauhkan segala iri hati, benci, dengki dalam kehidupan
baik dalam keesaan para pelayan bahkan pun seluruh jemaat musafir Keleak. Kami berdoa Bapa, ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang dimuliakan. Jemaat Tuhan, mari kita menggumuli bersama-sama juga anggota-anggota jemaat kita yang saat ini bergumul dengan keadaan kesehatan mereka. Kita juga akan berdoa buat anggota-anggota jemaat yang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup. Bukan yang dialami bagi jemaat kita yang Tuhan